Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rani Putri, salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1 dengan NIM 09110802210039. Baik, langsung saja. Konsep belajar dan pembelajaran. Pertama, pengertian belajar. Secara umum, Imron tahun 1996 nomor 2. Belajar adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menguasai atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari seseorang yang lebih tahu atau yang sekarang dikenal dengan guru atau sumber-sumber lain. Karena guru sekarang ini bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Menurut psikologi belajar, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Fontana tahun 1981, nomor 147, menjelaskan belajar atau learning adalah proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Slameto tahun 2002, nomor 2. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Somizowski, tahun 1981 nomor 4, dalam Winataputra tahun 2008 nomor 2. Pembelajaran atau instruction adalah sebagai proses pembelajaran, yakni proses belajar sesuai dengan rancangan. Menurut Budimansyah 2002 nomor 1, pembelajaran adalah sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap, atau perilaku siswa yang relatif permanen sebagai akibat pengalaman atau pelatihan. Menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Banyak ahli mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan implementasi kurikulum, tapi banyak juga yang mengemukakan bahwa pembelajaran itu sendiri merupakan kurikulum sebagai aksi atau kegiatan. Dimyati mengemukakan bahwa hakikat kurikulum adalah, yang pertama, kurikulum sebagai jalan memperoleh ijazah. Yang kedua, kurikulum sebagai mata dan isi pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Dan yang kelima, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kemudian, model-model pembelajaran aktif di sekolah. Pembelajaran aktif di sekolah, ciri-ciri pembelajaran aktif menurut Bonwell tahun 1995 adalah sebagai berikut. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran, analisis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak mendengarkan pelajaran secara pasif, tapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Yang keempat, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi dalam proses pembelajaran. Model-model pembelajaran. Model yang pertama, model pembelajaran langsung. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif. Kemudian bab 3, teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Pertama, konsep belajar menurut pandangan psikologi behavioristik. Kemudian, yang kedua, teori belajar menurut Watson. Yang ketiga, teori belajar menurut Pavlov. Yang keempat, teori belajar menurut Skinner. Yang kelima, teori belajar menurut Edwin Guthrie. Kemudian yang keenam, teori belajar menurut Thorndike. Selanjutnya, bab 4, teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, konsep belajar menurut teori psikologi kognitif. Model belajar kognitif disebut sebagai model belajar perseptual.
Karena dalam model belajar kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Kemudian yang kedua, Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu, pengetahuan dibangun dalam pikiran, pengetahuan yang dibangun dalam 3 bentuk, yaitu pengetahuan fisik, pengetahuan logika, matematik, dan pengetahuan sosial. Kemudian, teori belajar kognitif Brunner. Menurut Brunner dalam Irawan tahun 2001 nomor 27-28, teori psikologi kognitif disebut teori belajar penemuan dan prosesnya melalui tahap-tahap. A. Proses belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi dan bukan ditentukan oleh umur siswa. B. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan. Kemudian, teori belajar kognitif Ausubel. Irawan tahun 2001 nomor 32 berpendapat bahwa dibanding dengan teori Brunner, maka teori Ausubel ini dalam aplikasinya menuntut siswa belajar secara deduktif atau dari umum ke khusus. Kemudian satu konsep penting dalam teori Ausubel adalah Advanced Organizer atau AO. Kemudian konsep belajar kognitif Gagne. Menurut Gagne tahun 1977 dalam Winataputra 2008 tahun nomor 3 sampai nomor 6 berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh 2 hal, yakni variabel dari dalam diri individu dan di luar diri individu yang saling berinteraksi. Kemudian teori belajar kognitif Gestalt. Teori Gestalt memandang belajar adalah proses yang didasarkan pada pemahaman atau insting. Karena pada dasarnya tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenai atau memikirkan situasi di mana tingkah laku tersebut terjadi. Kemudian bab 5, teori belajar humanistik dan penerapan dalam pembelajaran. Pertama, konsep belajar menurut psikologi humanistik. Teori humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat. Teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Kemudian, pandangan Rogers tentang belajar. Siswa diharapkan dapat membebaskan dirinya sehingga ia dapat mengambil keputusannya sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang ia ambil dan pilih sendiri. Kemudian, pandangan Bloom dan Cardwell terhadap belajar. Benjamin Bloom dan David Cardwell lebih menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar. Setelah melalui peristiwa belajar, tujuan belajar yang dikemukakan dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Selanjutnya, pandangan Kolb terhadap belajar. Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap. Yang pertama, pengalaman konkret. Yang kedua, pengamatan konkret dan relatif. Yang ketiga, konseptualisasi. Dan yang keempat, eksperimen aktif. Selanjutnya, pandangan Honey dan Mumford terhadap belajar. Terbagi 4 macam atau tipe golongan siswa. Yang pertama, aktivis. Kedua, reflektor. Ketiga, teoritis. 4, pragmatis. Selanjutnya, pandangan Habermas terhadap belajar. Habermas membagi tipe belajar menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama belajar teknis, yang kedua belajar praktis, dan yang ketiga belajar emansipatoris. Selanjutnya, bab 6, teori belajar sibernetik dan penerapan dalam pembelajaran. Teori belajar sibernetik. Teori sibernetik lebih tertarik pada kinerja otak, tetapi teori kognitif lebih tertarik
kepada hasil kerja otak itu. Kemudian selanjutnya, teori pemrosesan informasi. 3 komponen pemrosesan informasi. Yang pertama, sensory receptor, yang kedua working memory, dan yang ketiga long term memory. Selanjutnya, teori belajar menurut Landa. Menurut Landa, dalam Irawan tahun 2001 nomor 17 sampai 18, ada 2 proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Kemudian selanjutnya, teori belajar menurut Parks dan Scott. Teori sibernetik lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari dan kurang memperhatikan prosesnya. Bab 7. Prinsip belajar, jenis belajar, dan ciri-ciri belajar. Yang pertama, prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar menurut teori Gestalt, 3 diantaranya adalah: yang pertama, belajar itu berdasarkan keseluruhan. Yang kedua, belajar itu adalah suatu proses perkembangan. Yang ketiga, anak yang belajar merupakan organisme keseluruhan. Kemudian, yang kedua, jenis-jenis belajar. Omar Hamalik dalam buku yang berjudul Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar menjelaskan jenis belajar dari sisi bagaimana cara orang itu belajar. Salah satunya adalah belajar diskriminasinya, yaitu belajar dengan cara memisahkan antara satu jenis objek dengan objek lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Menurut Imron tahun 1996 nomor 15 sampai nomor 16. Ciri-ciri belajar adalah: yang pertama, belajar bukan kematangan. Yang kedua, belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental. Yang ketiga, hasil belajar relatif menetap dan tidak berubah-ubah. Bab 8. Tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Tujuan belajar. Ada 4 alasan mengapa tujuan belajar itu dirumuskan oleh pembelajaran, yaitu: yang pertama, agar ia mempunyai target tertentu setelah mempelajari sesuatu. Yang kedua, agar ia mempunyai arah dalam berkreativitas belajar. Yang ketiga, agar ia dapat menilai seberapa target belajar telah ia capai atau belum. Yang keempat, agar waktu dan tenaganya tidak tersita untuk kegiatan selain belajar. Selanjutnya, taksonomi atau kategorisasi tujuan belajar. Bloom and Imron tahun 1996 nomor 22 sampai 27 membuat taksonomi tujuan belajar yang terkait dengan perubahan tingkah laku ini. Ia mengkategorikan tujuan bukan memisahkan, karena semestinya tidak untuk dipisah-pisahkan, menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Yang dimaksud dengan unsur-unsur belajar adalah unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Unsur-unsur tersebut meliputi: yang pertama, motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, bahan belajar dan upaya penyediaannya. Yang ketiga, alat bantu belajar dan pengembangannya. Yang keempat, suasana belajar dan upaya pengembangannya. Yang kelima, kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan peneguhannya. Imron tahun 1966 nomor 29 sampai 30. Selanjutnya, bab 9, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Prestasi belajar yang dicapai siswa pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor tersebut. Oleh karena itu, pengenalan guru terhadap faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa penting sekali. Artinya, dalam rangka membantu siswa mencapai prestasi belajar yang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, pengertian inteligensi. Sumantri DKK tahun 2008
nomor 4-24 menjelaskan inteligensi adalah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Seseorang dikatakan memiliki perilaku inteligensi bila ia memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal dari situasi yang dihadapi dan mampu memberikan pemecahan yang lebih baik dibanding dengan yang lain. Selanjutnya, jenis-jenis inteligensi. Spearman, Sumantri, tahun 2008, nomor 4-25, menyatakan bahwa inteligensi terdiri dari dua faktor, yaitu faktor kemampuan guru atau general faktor, dan bakat atau spesifik faktor. Selanjutnya, alasan pengembangan inteligensi. Alasan dikembangkannya kecerdasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual bagi pembelajaran adalah: yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, keempat, kecerdasan memiliki peran penting bagi keberhasilan hidup pembelajar. Yang ketiga, tuntutan era globalisasi. Selanjutnya, peran pendidik dalam pengembangan inteligensi. Menurut Winata Putra, tahun 2008, nomor 5-14, menjelaskan ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang mengembangkan semua kecerdasan, yaitu: yang pertama, mengaktifkan seluruh indera pembelajar. Yang kedua, melatih silang inteligensi atau kecerdasan yang berbeda. Yang ketiga, melatih inteligensi secara berimbang. Selanjutnya, bab 10, model-model pengembangan kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum dari bahasa Yunani berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan curure, artinya tempat berpacu. Mengambil makna dari istilah yang digunakan ini, maka kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari sehingga sampai pada garis finish yang ditetapkan. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Landasan utama kurikulum ada 5, yaitu landasan filosofis, landasan hakikat ilmu pengetahuan atau epistemologi, landasan masyarakat dan kebudayaan, landasan individu peserta didik, dan landasan teori-teori belajar. Selanjutnya, komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Kedua, komponen materi. Ketiga, organisasi kurikulum. Yang keempat, komponen evaluasi. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum. Berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Berhubungan dengan perorganisasian pengalaman belajar. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum. Menurut Kartikawati, tahun 1993, nomor 106, peran guru dalam pengembangan kurikulum 2 diantaranya adalah: yang pertama, menyusun program mengajar sesuai dengan garis besar program pengajaran atau GBPP dalam kurikulum yang berlaku. Yang kedua, menyusun model satuan pelajaran beserta pembagian waktunya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.